Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mirnali dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan analisis kasus dengan pendekatan filsafat ilmu pada aspek epistemologi, metodologi, dan sumber kebenaran pengetahuan, ontologi terkait konteks dan esensi masalah, dan aksiologi terkait etika dan tanggung jawab sosial. Saya memilih analisis kasus 2 di mana di sebuah universitas ternama, para ilmuwan berhasil menciptakan teknologi cloning dan rekayasa genetik. Teknologi ini memungkinkan terciptanya makhluk baru dengan karakteristik tertentu yang diinginkan. Banyak pihak di dunia sains dan industri menyambutnya dengan antusias karena dinilai bermanfaat dalam bidang kesehatan, pertanian, bahkan pelestarian spesies langka. Namun, di tengah euforia tersebut, muncullah perdebatan serius di masyarakat, terutama di tokoh agama. Sebagian menilai bahwa ini adalah bentuk campur tangan manusia terhadap proses penciptaan yang secara keyakinan seharusnya menjadi hak Tuhan. Ada juga pemuka agama yang bersikap lebih terbuka, melihat bahwa teknologi bisa membawa manfaat besar, terutama jika digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Pertanyaannya, bagaimana filsafat ilmu dapat membantu dalam menilai implikasi etis dari penemuan ini? Apa yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan perspektif agama dalam diskusi ilmiah? Dari sudut pandang epistemologi, pengetahuan tentang cloning dan rekayasa genetik diperoleh melalui proses ilmiah yang ketat. Pengetahuan ini bersumber dari observasi, eksperimen, analisis laboratorium, dan pengujian berulang. Ilmu ini bersifat empiris, rasional, dan dapat diverifikasi oleh ilmuwan lain. Namun, filsafat ilmu mengajarkan kebenaran ilmiah bersifat sementara dan terbuka terhadap perubahan. Pengetahuan dalam sains tidak bersifat absolut, melainkan berkembang dari waktu ke waktu. Maka, meskipun sains memberikan jawaban teknis, ia tidak secara otomatis memberikan panduan moral. Pengetahuan ilmiah perlu didampingi oleh nilai-nilai etis dan pertimbangan moral yang lebih luas agar dimanfaatkan dengan bijaksana. Dari sisi ontologi, persoalan ini menyentuh hakikat dari makhluk hidup, identitas manusia, dan makna eksistensi. Teknologi ini melihat makhluk hidup sebagai entitas biologis yang bisa dimodifikasi atau direproduksi. Tetapi dalam dimensi yang dalam, manusia tidak hanya berdiri dari gen atau tubuh semata. Ada unsur spiritual, kesadaran, dan martabat yang tak bisa direkayasa secara teknis. Penciptaan makhluk baru melalui cloning secara tidak langsung menggoyahkan makna kelahiran dan kematian sebagai suatu yang sakral. Ini berimplikasi besar terhadap pemahaman kita tentang hidup sebagai pemberian ilahi, bukan sekedar hasil manipulasi ilmiah. Hakikat dari makhluk hidup tidak hanya terletak pada bentuk fisik, tetapi juga pada nilai eksistensialnya sebagai ciptaan yang utuh. Lalu, dari aspek aksiologi, filsafat ilmu menekankan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus dijalankan dengan tanggung jawab moral dan sosial. Teknologi cloning bisa membawa manfaat besar, tetapi juga menyimpan resiko etis yang besar jika tidak diatur dan digunakan secara hati-hati. Para ilmuwan tidak hanya bertanggung jawab kepada sains, tetapi juga kepada kemanusiaan. Teknologi ini harus digunakan untuk tujuan yang adil, bermanfaat, dan tidak membahayakan manusia maupun lingkungan. Setiap inovasi harus mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan martabat.
Tanggung jawab sosial juga melibatkan masyarakat luas, termasuk para pembuat kebijakan, tokoh agama, dan lembaga etika. Teknologi ini bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga menyangkut masa depan manusia secara keseluruhan. Lalu, ada perspektif agama memiliki peran penting dalam membimbing arah perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam banyak tradisi agama, termasuk Islam, ilmu adalah alat untuk mencapai kebaikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan untuk menggantikan perannya. Integrasi agama dalam sains bisa dilakukan melalui dialog antardisiplin. Ilmuwan, teolog, dan ahli etika perlu duduk bersama untuk menentukan batas dan etika penggunaan teknologi. Dalam Islam, prinsip maqasid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat seperti menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat menjadi paduan untuk menilai apakah suatu teknologi sesuai dengan nilai agama atau tidak. Agama tidak menolak kemajuan, tetapi mengingat agar kemajuan itu selalu berada dalam koridor nilai-nilai moral yang menjunjung kemanusiaan. Sebagai penutup, filsafat ilmu memberikan kita alat untuk tidak hanya memahami teknologi sebagai sisi teknis, tetapi juga dari segi hakikat dan etika. Melalui epistemologi, ontologi, dan aksiologi, kita bisa menilai bahwa teknologi cloning, rekayasa genetik memerlukan pengawasan moral yang serius. Kita harus mengembangkan ilmu bukan hanya untuk menunjukkan kecanggihan, tetapi juga untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Sinergi antara sains dan agama adalah kunci agar teknologi menjadi anugerah, bukan ancaman bagi kehidupan. Sekian dari analisis kasus 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.